Kisah cinta Amangkurat pertama. Amangkurat pertama menunjukkan kecenderungan berlebihan saat mencintai Ratu Malang. Demi perasaan cintanya itu, dia bahkan tega mengabaikan urusan negara cinta. Amangkurat pertama kepada perempuan satu ini begitu dalam. Pesonanya yang memikat hingga menyebabkan Amangkurat pertama rela melakukan berbagai cara demi memperistrinya. Babat Tanah Jawi menyebut pertemuan pertama raja dengan perempuan. Pujaannya itu terjadi saat ia mengeluarkan titah mencari seorang perempuan untuk diperistri. Amangkurat pertama lalu diperkenalkan oleh Pangeran Blitar dengan Putri Kiwayah, seorang dalang wayang gedok terkemuka parasnya yang amat cantik langsung memikat hati sang raja. Ia pun segera mempersiapkan segala keperluan untuk mempersuntingnya. Namun sayang perempuan ini telah menikah dengan Kiai Dalem, Ki Dalang Panjang Mas, yang berprofesi sama dengan ayahnya. Ia pun sedang mengandung 2 bulan dari hasil pernikahannya itu. Meski demikian, Amangkurat pertama tetap bersikukuh memboyong perempuan tersebut ke istana. Raja lalu memberikan gelar Ratu Wetan kepadanya. Ratu baru ini disebut-sebut merusak rumah tangga di kerajaan. Meski tidak membuat raja melupakan istrinya yang lain, perhatiannya jadi lebih banyak dialihkan kepada istri barunya ini. Itulah sebabnya ia disebut orang Ratu Malang, yaitu yang melintang di jalan sekitar tahun 1649, putra Ratu Malang dari pernikahan sebelumnya lahir. Meski bayi itu darah daging Kiai Dalem, Amangkurat pertama tidak sedikit pun kehilangan cintanya. Setelah kelahiran putra tiri, demi menghindari masalah yang tidak diinginkan, raja mengeluarkan perintah untuk membunuh Kiai Dalem. Di dalam teks Babat Tanah Jawi, saat akan memperistri Ratu Malang, Amangkurat pertama disebut secara paksa merebut perempuan itu dari tangan suaminya. Maka tidak heran jika ia ingin melenyapkan pria yang sangat dicintai istrinya itu. Namun menurut catatan pemerintah Belanda, Dagregister 1677, yang didapat dari penuturan salah seorang pengawal istana, Kiai Dalem tidak meninggal karena dibunuh. Amangkurat pertama melainkan meninggal secara wajar. Kemudian setelah menjadi janda, wanita itu pun dipersunting oleh raja. Karena perbuatan jahat Sunan Mangkurat memang sudah terlalu banyak, maka tidak ada gunanya lebih mementingkan cerita tutur yang beredar daripada berita pejabat istana yang lebih dahulu dan selayaknya lebih dapat dipercaya mengetahui Kiai Dalem tewas dibunuh Amangkurat pertama. Ratu Malang menangis siang dan malam. Ia sangat meratapi kematian pria yang pernah jadi suaminya itu. Ia pun lalu jatuh sakit dan meninggal tidak lama kemudian. Namun raja melihat ada kejanggalan dalam kematiannya. Karena sebelum meninggal sang ratu mengeluarkan banyak cairan dari dalam tubuhnya, seperti gejala keracunan. Amangkurat pertama yang murka segera menyeret dayang-dayang dan pelayan istana yang selama beberapa waktu dekat dengan Ratu Malang.
Ia curiga ada orang yang sengaja membunuh ratunya itu karena raja mulai mempertimbangkan untuk memberikan tahta kepada putra Ratu Malang. Yang bahkan bukan darah dagingnya. Dapat dimengerti bahwa Sunan curiga ketika istrinya meninggal dengan memperlihatkan gejala-gejala aneh. Ia menjadi risau sendiri terhadap hal-hal remeh. Andai kata peracunan yang menjadi penyebab, maka si pelaku tentunya harus dicari di kalangan terdekat si korban, yaitu para dayang yang pernah sekali berkomplot dengan putra mahkota pembangkang itu, Pangeran Dipati, untuk melawan raja. Akibat kecurigaan itu, Amangkurat pertama mulai berlaku liar. Raja amat marah. Teman-teman tolong subscribe dan nyalakan lonceng channel Momo Ayo Belajar ini supaya dapat informasi menarik lainnya. Terima kasih. Kepada dayang-dayangnya, raja mengurung 60 orang dayang-dayang istrinya di dalam sebuah kamar gelap dan tidak diberi makan sampai mereka mati semua. Kematian Ratu Malang menjadi pukulan yang amat berat bagi Amangkurat I dalam laporan pejabat Belanda. Raja sampai tidak bisa menjalankan pemerintahannya dengan baik hingga 4-5 tahun setelahnya. Bahkan saat pejabat tinggi negeri Belanda berkunjung ke Mataram, utusan itu sambil menjelaskan keadaannya. Para menteri kerajaan sementara menggantikan tugas-tugas sang raja. Jenazah sang ratu dibawa ke Gunung Kelir untuk dipusarakan. Selama beberapa hari liang lahat Ratu Malang tidak ditutup atas permintaan raja. Siang dan malam sambil membawa serta putranya, Amangkurat pertama diam di dekat makam itu meratapi tubuh perempuan pujaannya yang telah terbujur kaku. Kepergian raja menimbulkan kekacauan di keraton. Keluarga dan pejabat kerajaan terus berusaha membujuknya agar kembali pulang. Suatu malam, Sunan mendengar dalam mimpinya bahwa Ratu Malang telah menemani kembali suaminya, Kiai Dalem. Setelah terbangun, dilihatnya jenazah Ratu Malang sudah tidak berbentuk manusia lagi. Setelah itu ia kembali ke keraton dan dengan marah diperintahkannya agar menutup liang lahat. Setelah itu suasana kembali tenang. Ketika wanita itu pada suatu waktu meninggal, Sunan menjadi sedemikian sedihnya sehingga ia mengabaikan masalah kerajaan. Setelah pemakaman istrinya, diam-diam ia kembali ke makam.